Belakangan ini masih banyak aja yang menuding mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melanggar aturan karena membagi kuota tambahan haji 20.000 itu menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Mereka bilang tidak ada aturan yang mengatur terkait dengan skema 50-50 ini. Katanya mestinya 92/8 pembagian kuota sesuai dengan yang udah diatur di pasal 64. Pertanyaannya, benarkah ini melanggar hukum? Atau justru memang sudah diatur di dalam undang-undang, tapi entah kenapa ditutup-tutupi? Kalau kita buka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, jawabannya jelas. Undang-undang ini sudah terang benderang mengatur terkait dengan kuota tambahan. Di dalam undang-undang ini mengatur dua jenis kuota. Pertama, kuota pokok yang disebut dengan kuota haji Indonesia, karena jumlahnya itu selalu sama di setiap tahun, ditentukan oleh OKI sejumlah 221.000 jamaah untuk Indonesia. Dari 2017 sampai sekarang, sampai tahun depan itu jumlahnya sama. Diatur melalui pasal 8, disebutkan kuota ditetapkan oleh menteri dan skemanya menggunakan pasal 64, di mana haji khusus ditentukan 8% pembagiannya. Sehingga otomatis 92% itu untuk haji reguler. Itu untuk kuota pokok. Kenapa? Karena sifatnya pasti, selalu dapat jumlahnya juga pasti. Terkait dengan kuota tambahan, itu sifatnya insidentil. Biasanya muncul di akhir penambahan dari Arab Saudi ini, jelang keberangkatan. Inilah kemudian diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Bunyinya, dalam hal terdapat penambahan kuota, dalam hal terdapat. Nah, ini artinya situasinya khusus, situasinya tidak selalu pasti, kadang ada, kadang enggak. Dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia, setelah Menteri menetapkan kuota pokok, Menteri memiliki kewenangan untuk menetapkan kuota tambahan tersebut melalui peraturan Menteri dalam ayat 2-nya. Sepanjang dilakukan dengan azas transparansi dan keadilan. Artinya, kuota tambahan itu memang kewenangan atribusi Menteri. Sifatnya tunggal, dapat dijalankan oleh Menteri dalam pembagiannya. Itu amanah langsung dari undang-undang. Tidak ada rumus 928 di dalam kuota tambahan ini. Karena pasal ini berdiri sendiri, baru aktif ketika ada kuota tambahan. Lalu bagaimana soal kapasitas? Banyak yang bilang ya, kalau Saudi sudah memberi tambahan, berarti semuanya udah siap dong. Masa Saudi nggak mikirin kapasitas? Faktanya nggak sesederhana itu. Pada Desember 2023, Saudi mengundang semua negara penerima kuota untuk dilakukanlah simulasi teknis. Kira-kira penempatan jamaahnya seperti apa? Sesuai dengan pembiayaan yang bagaimana? Karena pada saat itu ditentukan ada yang namanya kebijakan zonasi Mina, di mana Mina dibagi menjadi 5 zona. Nah, dari simulasi ini Indonesia ternyata hanya bisa menempatkan 10.000 jamaah reguler di zona 3 dan 4 karena keterbatasan biaya dan kapasitas. Sisanya bagaimana? Sisanya dialihkan kepada jalur haji khusus. Karena ingat, di dalam undang-undang haji Indonesia itu bukan hanya haji reguler, tetapi juga haji khusus. Hasil simulasi itu kemudian dituangkanlah di dalam MOU pada 8 Januari 2024. Disaksikan juga loh oleh DPR pada saat dilakukannya MOU tersebut antara Indonesia dengan Saudi. Dari sinilah dasar lahir KMA nomor 130 tahun 2024 yang menetapkan pembagian kuota tambahan 50-50. Karena apa? Di dalam MOU pasal kelima memang disebutkan oleh Indonesia dan Saudi skema pembagian 50-50 ini. Jadi jelas keputusan ini bukan keputusan sepihak. Terkait dengan kuota pokok, sudah ada juga KMA yang mengatur, yaitu KMA nomor 1005 tahun 2023. Nah, ini konsisten terkait dengan kuota pokok. Kementerian Agama menggunakan skema 928 sesuai dengan pasal 8 dan pasal 64. Untuk kuota tambahan menggunakan pasal 9 yang kemudian diatur melalui KMA nomor 130. Pakar hukum juga menegaskan hal yang sama. Profesor Rudi dan Dr. Oce Madril, mereka adalah ahli tata negara, ahli administrasi negara. Mereka menilai bahwa pasal 9 memberi kewenangan atribusi jelas kepada menteri. Dengan konstruksi hukum ini, kebijakan menteri menetapkan kuota tambahan nggak bisa dibilang melawan hukum. Lalu bagaimana dengan isu suap atau jual beli kuota? Itu jelas ranah kriminal oknum, bukan ranah kebijakan. Bahkan tahun 2025 ketika tidak ada kuota tambahan pun praktik-praktik semacam ini tetap terus terjadi, tetap terus berlangsung. Jadi apakah pantas kebijakan sah yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang dipersalahkan hanya gara-gara ulah oknum? Kalau undang-undang sudah bicara jelas, kalau MOU dengan Saudi juga sudah menjadi dasar, kalau pakar hukum juga menyatakan sah, lalu di mana letak pelanggarannya? Fitnah emang bisa dipoles, opini juga bisa direkayasa, tapi undang-undang tidak bisa dibohongi.